Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Paulus mempersiapkan salah seorang pemuda yang luar biasa. Dia ditempatkan untuk menghempang ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk ke dalam gereja. Namanya adalah Timotius. Sebenarnya dia bukan anak Paulus secara biologis, tetapi dia adalah anak Paulus dalam iman. Dia membimbing dia menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa, memahami firman Tuhan yang original, dan kemudian memberikan dorongan yang besar terkait tentang doktrin yang benar. Tentu ini sangat melelahkan. Saudara jika bekerja, saudara akan mengalami kelelahan, apalagi ketika menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ketika kita mempelajari Alkitab, kemudian melihat bahwasanya ada konteks-konteks khusus yang sedang ingin kita pahami di sana, tentu kita melihat bagaimana dia bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar dan lain sebagainya. Itu tentu akan menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras waktu. Tetapi Paulus kemudian mengatakan kepada Timotius, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudaraku yang terkasih, terkadang jika kita boleh melompat sedikit dari teks kita hari ini, kita terkadang langsung menyerah kepada kehidupan ini. Kita langsung berkata, aku tidak mau lagi mencoba apapun, aku ingin resign, aku ingin mundur dan lain sebagainya. Terkadang itu adalah sesuatu hal yang remeh, bukan? Tetapi mungkin itu adalah sesuatu hal yang besar bagi saudara. Tetapi lihatlah apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Jika kita melihat runutan perkataan Paulus kepada Timotius, ternyata doktrin-doktrin yang boleh masuk mempengaruhi jemaat itu adalah ketika ada larangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh menikah, tidak boleh yang ini, tidak boleh ini. Semua itu mereka katakan. Dan ada konsep-konsep yang nampaknya logis di sana. Jika kita memposisikan diri dalam pribadi Timotius menghadapi tekanan ini, mungkin saudara akan berkata, saya akan mundur, saya akan resign. Tetapi adakah hal yang boleh menghibur saudara dan kemudian saudara semakin kokoh dalam pendirian itu? Paulus mengatakan, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Tentu saudaraku, jika kita memiliki pengharapan yang pudar, tentu selesai sudah.
Pengharapan itu adalah hal yang akan terus mendorong kita. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus memiliki pengharapan bahwa apa yang boleh kita kerjakan di masa-masa sulit tersebut akan menghasilkan buah yang manis. Dan jelaslah, Timotius yang ditempatkan oleh Paulus di posisi yang strategis, yakni Efesus, ternyata melahirkan jemaat yang benar luar biasa dalam doktrin yang benar, dalam pemikiran yang sehat. Tentu kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, bukan? Kita ingin seperti Timotius ini. Tetapi prinsipnya adalah jangan menyerah, tetapi teruslah menghadapi itu meskipun berjerih payah, dan teruslah berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada hamba-Mu Timotius, seorang pemuda yang luar biasa. Dan kami merindukan Tuhan, kami juga Tuhan pakai sebagaimana Engkau memakai Timotius. Engkau tahu kami begitu lemah dan rentan. Biarlah ya Tuhan semangat perjuangan itu. Biarlah Tuhan semangat untuk terus berjerih lelah senantiasa hidup dalam kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami akan senantiasa fokus menyatakan rahmat-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.